Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bi siyami Ramadan wa katabana as-siyama naharahu wa hathana al-qiyama lailatah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yaqulu haqqu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan petang hari ini di tanggal 20 Ramadan 1441 Hijriah, alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan kita nikmat sehat afiah, taufik hidayahnya, nikmat iman Islam, sehingga alhamdulillah insyaallah kita tetap istiqamah dalam menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah saum, yaitu puasa di bulan suci Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Saat ini kita masih dalam kondisi pemberlakuan PSBB, di mana sangatlah kita diminta untuk melakukan segala aktivitas di rumah. Semua kita lakukan di rumah, sampai berdakwah pun dengan online dari rumah. Kaitannya yang akan kita kaji pada kesempatan petang ini adalah nanti malam insya Allah kita sudah masuki malam 21 Ramadan. Artinya kita masuki Asyrul Awakhir. Ada saat-saat yang begitu Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya adalah terkait dengan kemungkinan terjadinya malam yang sangat mulia, malam yang nilainya lebih dari 1000 malam, yaitu Lailatul Qadar. Dan nanti malam insya Allah malam 21 adalah malam ganjil pertama. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan taufik hidayah serta inayahnya agar kita mendapatkan bagian besar di malam Lailatul Qadar, malam mulia ini. Amin. Jamaah sekalian, yang banyak dipertanyakan dan menjadi kegundahan di sebagian besar hati dari kaum muslimin adalah keterbatasan mereka untuk pergi ke masjid. Karena kita diupayakan untuk sebisa mungkin menghindari tempat-tempat berkumpulnya orang, berkumpulnya jamaah. Sedangkan masjid adalah kita datang untuk berjamaah, melakukan sholat bersama, mendengarkan kajian bersama, duduk i'tikaf bersama. Karena memang kita dianjurkan dalam hidup ini, terutama bagi kaum lelaki yang sudah baligh dalam kondisi sehat, untuk memakmurkan masjid. Saat ini, bagaimana upaya kita untuk memakmurkan masjid? Sedangkan para ahli dari pemerintahan dan dari berbagai ornamen masyarakat, para tokoh, bukan hanya di negeri kita, bukan hanya di kota Jakarta ini, bahkan di seluruh penjuru dunia, betul-betul sedang berperang melawan virus corona. Yang akhirnya kita diminta untuk melakukan segala aktivitas dari rumah. Stay at home.
Jamaah sekalian, bagaimana kita akan mendapatkan Lailatul Qadar sedangkan kita di rumah? Apakah mungkin kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita beribadah dari rumah? Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu hal yang harus sangat kita pahami dalam memaknai malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu malam yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang nilainya itu lebih dari 1000 malam. Satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan beliau, karena kecintaan Allah kepada beliau, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu merasa cemburu dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, yang bisa mereka lakukan dengan waktu yang lama karena mereka memiliki usia yang panjang. Mereka berusia sampai ratusan, bahkan ada yang sampai ribuan tahun. Sedangkan umat Rasulullah SAW usianya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Ada orang saleh di Bani Israel yang ibadahnya saja berperang, berjihad fisabilillah sampai ratusan tahun. Subhanallah. Ibadah yang lainnya pun sampai ratusan tahun. Ini membuat cemburu Rasulullah SAW. Ini namanya ghibtah. Satu kecemburuan yang memang baik. Cemburu untuk bisa lebih taat. Cemburu untuk mendapatkan nilai-nilai ibadah yang lebih besar. Cemburu dalam kebaikan itu baik. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Maka terkadang kita melihat ada orang ketika sedang ingin dilakukan sholat berjamaah, ada shaf di depannya kosong, maka ia mempersilahkan orang lain untuk mengisi shaf tersebut. Apa hukumnya? Maka para fuqaha menyimpulkan mempersilahkan orang lain untuk mendapatkan shaf lebih depan dibandingkan dirinya, hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena itu termasuk al-ithar fil ibadah, yaitu mengutamakan orang lain dalam ibadah, memberikan kesempatan orang lain untuk mendapatkan nilai-nilai ibadah yang lebih, padahal kesempatan untuk dirinya pun ada. Bukan tidak boleh memberikan, tetapi mendahulukan orang lain dalam konteks ini al-ithar fil ibadah, sepertinya orang tersebut tidak membutuhkan nilai dari ibadah, tidak membutuhkan pahala dari ibadah. Itu yang menjadi makruh. Kenapa? Karena kita di dalam beribadah dianjurkan untuk terus berlomba-lomba di dalam menggapai nilai-nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bergegas, tidak berlarut-larut dalam kelalaian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Kembali Lailatul Qadar kita di rumah. Apakah mungkin kita mendapatkannya? Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Yang perlu kita pahami, Lailatul Qadar itu bukan hanya dikhususkan bagi mereka yang melakukan ibadah di masjid saja, bagi mereka yang beriktikaf saja, tetapi memang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan ketika masuk Asyhurul Awakhir, maka beliau beriktikaf di masjid, beliau mengencangkan ikat pinggang, beliau membangunkan istri-istri untuk turut dalam ibadah. Subhanallah. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, hal ini bukan berarti bahwasanya nilai pahala dan kebaikan yang bisa diraih untuk mendapatkan Lailatul Qadar hanya terbatas pada orang ketika ia melakukan ibadah di rumahnya saja. Ia beribadah atau beriktikaf di masjid saja. Di rumah pun masihlah sangat-sangat besar kemungkinan seorang untuk mendapatkan nilai pahala
dari ibadahnya. Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif pada halaman 341, beliau menukilkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal dan juga di dalam Sunan An-Nasa'i dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim. Di dalam bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Berarti berapa? 1001, 1002, atau 2000, atau 3000? Wallahu a'lam. Lebih baik dari 1000 bulan. Bisa nilainya tidak terhingga, yang tahu secara persis hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabdakan, man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapati malam tersebut, maka ia akan diharamkan mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat dari Imam An-Nasa'i pada hadis yang ke-2106 dan kategorinya adalah hadis sahih. Jamaah sekalian, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya siapapun dari kaum muslimin sangat berpotensi untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan hanya terpaku pada orang yang beriktikaf di masjid saja, tetapi orang dengan beriktikaf di masjid, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, mencontoh bagaimana kebiasaan baginda Rasul untuk beriktikaf di Asyur Awakhir, karena Rasulullah SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW idza dakhal Asyur Awakhir, ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarah, beliau kencangkan ikat pinggang, wa ahya lailah wa aiqadha ahlah, beliau hidupkan malam, beliau bangunkan, beliau ajak istri-istri untuk ikut menghidupkan malam. Nah, tentu tempat yang paling kondusif untuk menghidupkan malam adalah masjid. Untuk beribadah adalah masjid, karena masjid rumah Allah. Di masjid kita sangat termotivasi untuk beribadah. Di masjid kita akan juga melihat lingkungan jamaah, saudara-saudara kita kaum muslimin sedang beribadah, maka ada lagi tambahan untuk kita beribadah. Subhanallah. Nah, itulah yang Rasulullah SAW contohkan. Tetapi tidak ada konteks hadis yang menjelaskan bahwasanya Lailatul Qadar hanya diterima bagi orang yang beriktikaf. Seperti yang tadi Al-Faqih telah sebutkan, fihi lailatun khairum min alfi syahr, sabda Rasulullah SAW, di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkannya? Siapapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan yang tidak mendapatkan malam tersebut adalah yang diharamkan akannya kebaikan. Artinya siapapun yang tidak diharamkan kebaikan, dia berhak, dia berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan seorang musafir yang tidak dalam masjid, wanita yang haid atau nifas pun bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Al-Imam Jubair pernah bertanya kepada Imam Ad-Dhahhak, wahai Imam Ad-Dhahhak, bagaimana pendapatmu tentang wanita yang haid, nifas, atau musafir, atau orang yang tidur, namun tidur hatinya tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Maka Imam Ad-Dhahhak menjelaskan, iya, mereka tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Mereka tetap bisa mendapatkan bagian yang terbaik dari Lailatul Qadar, kebaikan-kebaikan Lailatul Qadar. Siapa itu
semua orang yang diterima amalnya oleh Allah, maka ia akan mendapatkan malam tersebut. Sekali lagi, Imam Ad-Dhahhak mengatakan, siapapun di antara hamba Allah yang diterima amalnya di malam tersebut, maka ia akan berhak mendapatkan bagian terbaik dari malam Lailatul Qadar, malam mulia. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Dari apa yang disampaikan oleh Imam Ad-Dhahhak, maka kita bisa menyimpulkan bahwa siapapun bisa mendapatkan Lailatul Qadar ketika amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kita menjadikan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut jumhur ulama dengan 3 syarat. Mudah-mudahan syarat-syarat ini kita bisa penuhi agar amal kita diterima dan kita mendapatkan bagian terbaik dari malam Lailatul Qadar. Amin. Yang pertama adalah Islam. Ya Allah, beruntungnya kita sebagai seorang muslim. Walaupun mungkin sebagian besar di antara kita menjadi muslim karena orang tua kita adalah muslim dan muslimah. Namun ini satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Apapun sebabnya, yang terpenting kita adalah muslim. Jamaah sekalian, Islam menjadi syarat pertama diterimanya amal. Allah Subhanahu wa taala di antaranya firmankan di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal-amal hamba dari mereka yang bertakwa. Nah, bagaimana kajian takwa dalam surah Al-Maidah ayat 27 ini? Tentu takwa secara umum telah kita pahami, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi di sini para ulama, para ahli tafsir telah menyimpulkan yang dimaksud dengan takwa di sini adalah satu syarat yang tidak terelakkan, yaitu tunduknya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya syarat takwa adalah Islam. Orang yang tidak memeluk agama Islam, yang tidak tunduk kepada Allah, maka dia tidak pernah menjadi hamba yang bertakwa. Maka yang dimaksud dengan al-muttaqin di sini menurut para ahli tafsir adalah al-muslimin, yaitu orang-orang yang berserah diri, yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, pembawa syariat. Insyaallah kita berdoa selalu kepada Allah agar kita tetap menjadi orang muslim, hidup dengan nikmat Islam, meninggal pun membawa nilai keimanan, keislaman. Amin ya rabbal alamin. Syarat yang pertama insyaallah ada dalam diri kita. Yang kedua, syarat diterimanya amal adalah al-ikhlas, yaitu keikhlasan. Ikhlas dalam arti melakukan ibadah hanya untuk Allah, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Az-Zumar ayat 2, qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ikhlas hanya untuk Allah. Lahuddin diartikan adalah ikhlas hanya semata-mata mencari ridhanya Allah. Nah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, memang kita diperintahkan untuk beribadah ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa.
kita menjalankan ibadah harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang harus kita upayakan. Agar amal kita diterima, berarti amal kita harus ikhlas. Dan nilai keikhlasan akan menjadi rusak ketika yang pertama kita melakukan riya. Setiap amalan yang dilakukan riya itu adalah melakukan satu amalan dengan tujuan ingin dilihat oleh orang, ingin dinilai baik oleh orang. Maka itu riya. Orang-orang melakukan amalnya riya, nanti di hari kiamat ketika ia bertanya, kemana amalku wahai ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab, bukankah kau melakukan amalmu di dunia karena si fulan? Dan bukankah kau telah mendapatkan sesuai dengan tujuan dan harapanmu? Maka mintalah ganjaran pahala dari si fulan. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka riya pun disebut sebagai asyirkul asghar, termasuk syirik tingkat kecil, level rendah. Jadi yang pertama, dalam menjaga keikhlasan kita harus menghindarkan dari sifat riya. Yang kedua, kita pun harus menjauhi sum'ah. Nah, ini hampir mirip dengan riya. Kalau riya ingin dilihat, ingin dinilai baik oleh orang. Kalau sum'ah adalah ingin didengar oleh orang. Melakukan sesuatu ingin orang sebut, ingin orang dengar. Ini termasuk sum'ah. Mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri dari dua sifat buruk ini. Yang ketiga, ibadah itu ikhlas adalah ibadah yang tidak diselimuti oleh tujuan-tujuan duniawi. Nah, inilah mari sama-sama kita betul-betul menjaga nilai ibadah kita ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Nah, itu syarat yang kedua, amal akan diterima ketika kita ikhlas. Yang ketiga, semua amal yang kita lakukan hanyalah diterima ketika berdasarkan ilmu. Dan ilmu tentang syariat agama dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya, amal itu diterima ketika kita ikut sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan di dalam Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan yang dilakukan tidak berdasarkan ilmu, maka amalnya akan ditolak, tidak diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sebagai contoh kita, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi membawa syariat agama, maka kita diperintahkan untuk ikut ittiba pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian mencintai Allah, maka ikutlah aku, yaitu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian. Dalam hadis Rasulullah SAW juga Rasulullah SAW sabdakan, dalam ibadah kita harus betul-betul mencontoh Rasulullah SAW. Tidak boleh ibadah itu mengambil versi sendiri. Man ahdatha fi amrina ma laysa fi fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu hal yang dibuat-buat tidak berdasarkan contoh Rasulullah SAW, maka amalnya akan ditolak. Nah, inilah yang kita harus jaga, kita harus pelihara sepanjang malam-malam bulan Ramadan, sepanjang bulan suci Ramadan pula, sepanjang hari-hari kita walaupun selain bulan Ramadan, namun kaitannya karena agar kita mendapatkan nilai-nilai terbaik dari Lailatul Qadar, maka kita pelihara dari 3 hal dalam beribadah. Yang pertama, Muslim insyaallah kita tidak melakukan hal-hal yang merupakan bentuk kesyirikan. Yang kedua, ikhlas dalam beramal, tidak diselubungi dengan niat-niat yang lain untuk tujuan dunia, riya atau sum'ah. Yang ketiga adalah kita melakukan ibadah berdasarkan ilmu, ittiba pada Rasulullah SAW, mengikuti syariat Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Walaupun kita di rumah, walaupun kita tidak ke masjid,
Namun insya Allah kita bisa mendapatkan nilai-nilai kebaikan seperti kita melakukannya di masjid apabila kita terbiasa ke masjid. Nah, ini pun yang harus kita pahami dengan baik. Ada pahala pensiun. Kalau boleh saya ungkapkan dengan bahasa saya, pahala pensiun. Walaupun kita tidak ke masjid, kalau kita biasa ke masjid, karena ada udzur kita tidak bisa ke masjid, maka kita tetap mendapatkan nilai-nilai kebaikan seperti kita melakukannya di masjid. Subhanallah. Di rumah kita tetap melakukan ibadah, bahkan insya Allah waktu kita sekarang lebih banyak karena kita aktivitas semua di rumah, maka insya Allah banyak kebaikan, banyak ibadah yang bisa kita lakukan dengan lebih khusyuknya di rumah, dengan lebih konsennya di rumah, tidak mengurangi sedikit pun dari kebaikan yang biasa kita lakukan, seperti i'tikaf di masjid, seperti ibadah salat tarawih di masjid, tadarus Al-Quran di masjid. Kita lakukan di rumah, bukan kita tidak mau ke masjid, namun kita terhalang saat ini untuk bisa ke masjid. Maka insya Allah pahala dan kebaikan kita tetap akan raih seperti kita melakukan di masjid. Saya mengambil kias di antara sabda Rasulullah SAW. Rasul sabdakan, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim marida, kemudian dia sakit. Ketika dia sakit, maka dia uzur untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan. Maka apa yang Rasulullah SAW sabdakan? Illa u'tiya lahu minal ajri khaira ma u'tiya fi sihhatih. Maka dia akan mendapatkan tetap ganjaran pahala sebagaimana kebaikan dan pahala yang terbaik yang biasa dilakukan ketika sehat. Ketika sehat dia biasa di masjid. Ketika sakit dia tidak bisa ke masjid. Maka pahalanya tetap diberikan yang terbaik seperti dia melakukan di masjid. Ketika dia sehat, maka waktu sehat ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk amal soleh. Ketika datang waktu sakit, datang waktu tidak sempat, datang waktu udzur kita, maka kebaikan itu tetap kita akan raih dengan nilai yang maksimal. Rasulullah SAW sabdakan, kebaikan itu Allah berikan dengan nilai yang terbaik atau dengan nilai yang maksimal. Masya Allah. Bukan kita tidak mau ke masjid, namun kita mencari kemaslahatan sebagaimana apa yang telah diaturkan oleh pemerintah kita dan para ahli, para tokoh, para ilmuwan kita untuk kita ada di rumah. Insya Allah tetap kebaikan-kebaikan tersebut kita akan raih. Tetap semangat untuk menghidupkan Lailatul Qadar walaupun di rumah, insya Allah tidak mengurangi nilai seperti kita menghidupkannya di rumah-rumah Allah, di masjid. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Selamat untuk menghidupkan malam-malam hari bulan Ramadan, terutama Asyul awakhirnya. Mulai nanti malam kita sudah masuk malam ke-21. Semoga kita mendapatkan bagian terbaik dari Lailatul Qadar dengan tetap kita melakukan ibadah walaupun di rumah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.